Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2307 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai ayat 32 di bawah perikop Hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang hari Tuhan. Ini bicara tentang waktu Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana dalam khotbah Petrus mengatakan akan terjadi di hari-hari terakhir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang nubuatan di zaman sekarang yang Alkitab katakan hari-hari terakhir. Amin. Saudara, nubuatan ini masih terus berjalan secara progresif. Bukan hanya digenapi di hari Pentakosta, tetapi terus berlanjut saudara sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita akan mendapati bahwa firman Tuhan ini bicara tentang pemulihan. Amin. Pemulihan Tuhan untuk umat Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Pemulihan itu terjadi ketika umat Tuhan bertobat. Coba saudara baca ayat-ayat sebelumnya itu. Kalau umat Tuhan bertobat, maka Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan curahkan roh Tuhan kepada umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau dipulihkan sederhana, bertobatlah, maka Tuhan akan pulihkan saudara dan roh Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Amin. Saya sederhanakan, beresi dirimu. Karena apa saudara? Kalau dirimu belum beres, kalau dirimu masih menyimpan dosa, masih menyimpan sakit hati, dendam, roh Tuhan tidak akan tinggal dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih sakit hati, masih dendam, masih benci sama orang, saya mau pastikan bukan roh Tuhan yang akan tinggal dalam dirimu, tetapi roh jahat.
Makanya orang yang masih menyimpan sakit hati dendam, saudara, dia hidupnya bukannya lebih baik, justru lebih jahat, lebih buruk. Oleh karena itu saudara, beresi dirimu supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, di saat umat Tuhan dipulihkan, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus memenuhi semua orang percaya. Amin. Haleluya. Semua orang percaya akan dicurahkan Roh Tuhan, Roh Kudus akan memenuhi semua orang percaya. Garis bawahi, semua manusia. Amin. Saudara, saya percaya kalau Roh Kudus itu memenuhi seseorang, maka orang itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Pertanyaannya, siapa saja dipakai Tuhan? Saudara, firman Tuhan mencatat yang pertama, anak-anak laki-laki dan perempuan. Amin. Kategori disebut anak-anak itu kalau dia belum mencapai usia 18 tahun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang umurnya di bawah 18 tahun, dia disebut anak-anak. Mau dia baru berapa jam dia lahir, baru berapa hari, baru setahun, 2 tahun. Saya mau bilang, anak-anak begitu bisa dipakai Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus memenuhi anak itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara dengar ini baik-baik. Ketika orang tua, orang dewasa tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai anak-anak. Amin. Tuhan pakai anak-anak itu untuk apa? Untuk bernubuat. Apa itu nubuat? Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Itu arti nubuatan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 3 perhatikan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Amin. Jadi nubuatan itu harus mengandung kata-kata yang membangun, menasihati, dan menghibur. Kalau dalam nubuatan kita membuat orang takut, membuat orang itu merasa gak nyaman, itu berarti bukan nubuatan. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan Tuhan pakai untuk bernubuat. Jadi pastikan anak-anak muda-mudi dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan kata nubuatan. Dalam 1 Korintus 14 tadi dikatakan, kejarlah semua karunia-karunia itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu berkata, terutama karunia bernubuat. Saudara, di saat kita bernubuat, kita akan meneguhkan, menguatkan, dan memberkati orang yang mendengar nubuatan kita. Dan saya mau saudara dengar ini baik-baik. Pastikan nubuatan itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan mau kita sampaikan kepada orang itu. Amin. Jangan sampai kita memaksakan diri. Tuhan tidak berbicara kepada kita untuk menyampaikan nubuatan kepada orang itu, kita mau paksa diri, jangan. Jadi pastikan nubuatan itu berasal dari Tuhan, sehingga itu meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan memberkati orang yang mendengarkan nubuatan kita. Amin. Yang kedua saudara, siapa saja yang dipakai Tuhan? Orang tua. Amin. Orang tua ini mereka yang sudah menikah, mereka yang sudah punya anak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Amin. Saya percaya mimpi yang akan Tuhan
berikan kepada orang-orang tua itu pasti mimpi-mimpi yang indah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang gini. Kalau kita sering mimpi buruk itu bukan dari Roh Kudus tapi dari roh halus, saudara. Saya percaya kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, orang tua itu akan menangkap mimpi, akan menerima mimpi dari Roh Kudus, mimpi-mimpi tentang masa depan. Apa yang akan terjadi di hari depan. Dia akan mendapatkan satu pengharapan dalam mimpi itu. Amin. Sehingga orang yang dapat mendengar mimpi orang itu, mereka dapat dikuatkan, memiliki satu harapan iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang tua akan mendapat mimpi bukan berarti saudara langsung jadi orang yang tafsir mimpi. Apalagi yang suka togel ini. Saudara, saya ingat waktu di kampung semua orang pecinta togel, saudara. Setiap orang keluar dari rumah mereka tanya, kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Mereka mengartikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang tua yang mendapat mimpi ini bukan mimpi nomor, saudara. Tapi mimpi sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan di hari depan. Untuk orang-orang percaya, gereja Tuhan. Amin. Itu yang akan dia dapatkan. Dan dari mimpi itu ada pesan yang sangat kuat. Supaya apa, saudara? Kita memiliki harapan ke depan dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, siapa saja yang dipakai Tuhan? Teruna-terunamu. Teruna-terunamu ini anak-anak muda. Kalau kita melihat ada akademi militer, akademi kepolisian, dan lain sebagainya, saudara, itu kan mereka menyebut siswa-siswanya teruna-teruna. Mereka yang sudah lulus SMA, artinya mereka yang sudah berumur di atas 18 tahun. Di selang 18 tahun itu dan sebelum mereka menikah itu teruna. Itu anak-anak muda-mudi, pemuda-pemudi. Amin. Mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan mendapat penglihatan-penglihatan yang jauh ke depan. Tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan kepada gereja Tuhan. Dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Dia akan mendapat penglihatan itu. Teruna-terunamu, anak-anak muda-mudimu, itu akan dipakai Tuhan untuk mendapat penglihatan-penglihatan besar. Oh haleluya. Makanya anak-anak muda-mudi ini, saudara harus arahkan mereka untuk selalu datang cari Tuhan supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mendapat satu penglihatan dan kita doakan teruna-teruni kita supaya mereka dapat meraih semua apa yang Tuhan kasih lihat kepada mereka. Mereka mendapatkan semua dengan kuasa ilahi. Dengan cara Tuhan yang heran. Cara Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita semua ingin sekali. Semua yang menjadi mimpi-mimpi kita, penglihatan yang kita lihat itu kita dapat alami. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita doakan anak-anak muda-mudi kita, teruna-teruni kita mendapat penglihatan itu dan mereka sendiri dapat mengalami apa yang menjadi penglihatan mereka, mereka sendiri mengalami. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara, siapa saja yang dipakai Tuhan? Hamba-hambamu. Kalau dalam konteks sekarang ini bicara tentang orang-orang yang ada di bawah kita. Bisa anak buah kita, bisa karyawan kita, bisa kalau dalam rumah tangga. ART saudara, bisa dilawat kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, semua manusia, semua orang percaya akan dipenuhi Roh Kudus, termasuk hamba-hambamu.
termasuk anak buahmu, termasuk karyawan-karyawan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa tidak ada ruang bagi orang percaya untuk tidak mengalami Tuhan. Semua orang percaya akan dipenuhi Roh Kudus dan mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mengaku orang percaya, tapi saudara tidak memberi dirimu untuk melayani Tuhan, saya mau pastikan bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia akan mendorong kita untuk melayani Tuhan. Amin. Perhatikan siapa saja yang dipakai Tuhan, dari anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak saudara baru lahir, Tuhan bisa pakai mereka. Amin. Sampai mereka umur 17 tahun, sebelum 18 tahun mereka akan dipakai Tuhan untuk bernubuat. Yang kedua, siapa saja yang dipakai Tuhan? Orang tua. Jadi kalau saudara sudah orang tua, saudara jangan berkecil hati. Saudara tetap akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapat mimpi dari Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau mimpi itu datang dari Tuhan, itu pasti Tuhan akan wujudkan. Amin. Siapa saja yang dipakai Tuhan? Anak-anak, teruna-terunimu, anak muda-mudimu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka akan mendapat penglihatan. Dan yang terakhir kita belajar, semua manusia sampai kepada hamba-hambamu, karyawan-karyawanmu, ART saudara, orang yang bekerja rendahan sekalipun, mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Di saat mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi, kalau saudara masih sehat, masih muda, saudara tidak mau dipakai Tuhan, saudara orang yang paling malang di dunia ini. Melayani Tuhan itu satu kebanggaan. Melayani Tuhan Raja di atas segala raja itu merupakan satu kebanggaan, satu kehormatan buat kita. Amin. Saudara, saya merasa kasihan. Ada orang yang diberikan talenta, diberikan karunia, tapi tidak mau dipakai untuk melayani Tuhan. Maka talenta itu, karunia itu akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita yang sudah mendapat banyak talenta karunia, kita tidak gunakan itu untuk melayani Tuhan. Dengar ini baik-baik. Banyak orang yang menerima, diberikan Tuhan karunia talenta, mereka akan lebih banyak dituntut oleh Tuhan. Saudara, gunakan talentamu, karuniamu untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.